Warahmatullahi Wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tugas asynchronous chat, yaitu pembuatan load balancer di portal Azure. Pada sini pertama-tama saya akan mengenalkan anggota dari kelompok 8, yaitu ada saya sendiri, Roberto Adelia dari Universitas Teologi Jakarta, ada Kak William Arwan dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, ada Kak Zara Nur Aziza dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto, ada Kak Rizky Fatur Rahman dari Institut Teknologi Purwokerto, dan Kak Muhammad Dani Subakti. Nah, untuk mempersingkat waktu, ini untuk pembuat load balancernya itu dari kelompok 8 akan menjelaskan dari pembuatan departemen saya. Untuk singkatnya, pertama kita langsung ke portal create load balancernya atau load balancer. Setelah itu kita pilih create. Nah, di sini ada basic, kita perlu mengisi basicnya. Pertama untuk resource group. Resource group itu karena kita tadi mau pilih untuk departemen, kita pilih departemen TI. Setelah itu kita pilih kita ngisi yang name-nya. Name-nya itu IT balancer. Setelah itu kita pilih region-nya itu Australian S. Setelah itu untuk yang SKU-nya kita pilih yang standar aja. Habis itu yang type kita pilih yang public. Setelah itu yang tier-nya kita pilih region. Selanjutnya nanti akan dijelaskan tarif. Oke, untuk yang selanjutnya langsung saja next ke dalam front IP configuration. Kita langsung klik saja. Setelah itu kita add fronted IP configuration-nya. Kita tunggu. Nah, di situ tinggal diberi nama sesuai mungkin sesuai departemennya ya, kayak misal IT fronted IT departemen fronted IP boleh gitu. Pokoknya nama sebenarnya bebas. Nah, kemudian pada IP version kita menggunakan IPv4 ya. Kemudian IP type-nya juga IP address. Kemudian pada public IP address kita pilih. Oh maaf, untuk di bagian IP address kita membuat sebuah IP yang baru. Jadi kita bisa create new. Nah, di situ tinggal diberi nama saja. Misal IT public, IT public. Nah, kemudian untuk availability zone bisa disesuaikan ya, atau dipilih satu saja. Kemudian oke. Setelah itu tinggal add aja. Dan untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita next ke backend pools. Di backend pools ini fungsinya kita memilih virtual network dan virtual machine mana yang akan kita integrasikan dengan load balancer ini. Pertama kita klik add backend pool. Untuk nama ini kita bisa bebas, mungkin untuk kali ini IT public backend pool. Nah, selanjutnya pada drop down virtual network, kita pilih
virtual network mana yang akan diintegrasikan. Karena kita ingin menggunakan di IT, maka kita memilih IT VN, yaitu IT Virtual Network. Untuk backend pool configuration, kita pilih NIC. IP version kita pilih IP versi 4. Lalu di bagian bawah terdapat bagian virtual machine. Kita memilih VM mana yang akan digunakan di load balancer ini, kita klik add. Karena di departemen IT terdapat 2 VM, yaitu IT VM Ubuntu dan Debian, kita pilih dua-duanya untuk diintegrasikan. Lalu kita add. Oke, setelah muncul di tabel berarti kedua VM tersebut sudah ditambahkan. Untuk virtual machine scale sets tidak perlu. Lalu kita klik add. Oke, di sini sudah muncul kedua VM tersebut. Maka kita bisa next ke inbound rules. Oke, di bagian inbound rules ini kita memberikan aturan bagaimana koneksi masuk ke load balancer ini. Pertama kita klik add a load balancing rule. Lalu untuk bagian nama ini bebas. Mungkin kali ini kita pakai IT public load balancing rule. IT public load balancing rule ya. Oke, selanjutnya pada IP version kita pilih IP versi 4. Untuk front-end IP address kita pilih yang IP address sudah dibuat sebelumnya, yaitu ya IT front-end IP. Lalu untuk backend pools kita pilih backend pools yang dibuat sebelumnya. Kita pilih oke. Setelah itu untuk selanjutnya, untuk protokol kita pilih yang TCP, port kita berikan 80 untuk port HTTP. 80, backend juga 80. Lalu untuk health probe kita create new. IT public health probe mungkin untuk di bagian nama. Untuk protokol kita pilih yang HTTP. Untuk lainnya kita biarkan default saja. Lalu kita scroll ke bawah, klik OK. Oke, selanjutnya session persistent kita non. Idle timeout kita set ke 15 menit. Untuk TCP asset kita pilih yang enable. Oke, untuk yang floating IP kita disable. Untuk outbound source kita pilih yang recommended saja. Setelah semua diisi, kita bisa add. Oke, selanjutnya yaitu untuk outbound rules akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Zahra. Ya, untuk outbound rule sendiri, kita mungkin bisa
menamainya dengan IT lalu IP version kita bisa mengisi IP version 4. Untuk front end IP address-nya bisa dipilih ini. Mungkin untuk kita tidak usah mengisi outbound-nya, langsung aja ke review plus script. Lalu menunggu validasi, hasilnya bagaimana. Nah, validasi telah lulus, lalu selanjutnya klik create. Masih proses. Ya, di sini proses deployment telah selesai. Lalu kita bisa menuju go to resource. Nah, untuk memeriksa apakah sudah tersambung atau belum load balancer-nya, kita bisa mengeceknya melalui ini. Front end IP configuration, lalu copy untuk IP address-nya. Lalu kita bisa mempastekannya ke browser. Sebenarnya seperti ini. Nah, di sini ada Ubuntu. Lalu apabila dikopikan lagi ke new tab, di sini ada Debian karena tadi memang di departemen IT sendiri terdapat dua virtual machine yang menggunakan dua OS yang berbeda, yaitu Ubuntu dan Debian. Ya, berikut merupakan presentasi dari kami mengenai tata cara setting load balancer di virtual machine. Untuk setting load balancer di departemen-departemen lain caranya hampir sama, hanya dibedakan dengan virtual network dan virtual machine yang digunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.